Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Baik, di sini ada tujuan pembahasan, yang mana ada 3 tujuan pembahasan dalam bab ini. Yang pertama, menjelaskan perspektif pengelolaan modal kerja antara anak perusahaan dengan perusahaan induk. Di mana pada tujuan bahasan yang pertama kita akan dijelaskan bagaimana sih pandangan anak perusahaan maupun perusahaan induk terhadap pengelolaan modal kerja mereka, apa perbandingannya begitu. Terus yang kedua, menjelaskan bagaimana teknik yang digunakan untuk mengoptimalkan arus kas. Nah, di mana pada tujuan pembahasan juga ini kita akan berdiskusi atau akan dijelaskan bagaimana sih teknik yang digunakan supaya pengelolaan kas ini optimal begitu. Terus yang ketiga, menjelaskan keputusan untuk menginvestasikan uang tunai secara internasional. Nah, di sini pembahasan ketiga cukup lebih saya suka di sini pembahasan karena kenapa? Di sini menjadi sebuah cara untuk mengambil keputusan di mana apakah perusahaan ini akan melakukan investasi terhadap kasnya yang tidak terpakai. Lanjut kita ke pembahasan yang pertama. Nah, manajemen modal kerja. Baik, dalam manajemen modal kerja, anak perusahaan fokus pada operasional mereka sendiri dan bisa memiliki kebijakan internal untuk mengelola modal kerja mereka. Sementara perusahaan induk media memiliki pandangan yang lebih luas dan memastikan bahwa semua anak perusahaan beroperasi secara efisien dan sesuai dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Jadi bisa kita tangkap di sini perbedaannya, yaitu kalau anak perusahaan dia memiliki kebijakan internal sendiri untuk mengelola modal kerja mereka. Nah, sementara ini perusahaan itu dia mengelola semua baik pengelolaan kas mereka maupun perusahaan cabang mereka begitu. Dapat dilihat di sini bahwa sementara itu perusahaan induk memiliki pandangan yang lebih luas dan memastikan bahwa semua anak perusahaan beroperasi secara efisien. Nah, di sini maksudnya ketika ketika anak perusahaan mengalami kesulitan, maka perusahaan induk dapat membantunya. Semisal perusahaan cabang atau perusahaan anak ini dia kekurangan dana dalam pengoperasiannya, maka yang bertanggung jawab di sini, yang bertanggung jawab untuk membantu adalah perusahaan induk. Karena kenapa? Tentunya sebagai orang tua terhadap anaknya, pasti akan membantu membantu anaknya begitu. Kita lanjut ke agak sedikit. Nah, pada pembahasan slide kali ini kita difokuskan pada 4 poin. Yang pertama ada beban anak perusahaan, yang kedua pendapatan anak perusahaan, ketiga pembayaran dividen anak perusahaan, dan yang keempat pengelolaan likuiditas anak perusahaan. Nah, 4 poin ini akan mengarahkan kita bagaimana cara pengelolaan kas anak perusahaan secara multinasional. Yang pertama, kita masuk ke pembahasan beban anak perusahaan. Berdasarkan referensi yang saya dapatkan dari buku International Financial yang ditulis oleh Jeff Madura. Nah, beban anak perusahaan ini ada 4. Yang pertama, fluktuasi nilai tukar bisa membuat perkiraan pembayaran arus kas menjadi sulit, sehingga perusahaan mungkin ingin menjaga persediaan besar untuk mengurangi resiko fluktuasi nilai tukar yang dapat meningkatkan biaya pembelian. Nah, kita dapat menarik kesimpulan bahwa fluktuasi nilai tukar ini dapat membuat perkiraan pembayaran arus kas sulit untuk dianalisis, atau yang kita sudah anggarkan sulit untuk dilaksanakan ketika terjadi fluktuasi nilai tukar mata uang, fluktuasi nilai tukar. Dengan ini fluktuasi ini kan pada dasarnya yang kita tahu bahwa
Fluktuasi itu fluktuasi nilai tukar ini adalah perbedaan antara dua mata uang yang mana terjadi kelonjakan nilai mata uang. Misalnya perusahaan ini memegang mata uang rupiah. Nah, sedangkan untuk mendapatkan pasokan bahan baku, mungkin dia memerlukan barang baku dari luar negeri, yang mana pada dasarnya kita tahu bahwa mata uang ekspor impor yang biasa digunakan itu adalah US dollar. Nah, ketika terjadi fluktuasi nilai tukar, semisal dolar menguat sedangkan rupiah melemah. Nah, di sini akan terjadi arus kas yang membengkak ketika perusahaan ingin membeli bahan baku. Beban anak perusahaan yang kedua yaitu jika mata uang tagihan menguat, pembayaran untuk produk impor dapat lebih tinggi, sehingga mempertahankan persediaan besar menjadi strategi perlindungan. Dengan perlindungan ini yang lebih besar, perusahaan dapat mengurangi pembelian ketika mata uang asing menguat. Nah, pada beban kedua ini berkaitan dengan beban yang pertama, yang dimana berkaitan dengan fluktuasi mata uang. Nah, pada beban kedua ini, perusahaan dia mengambil strategi di mana menyiapkan atau menambah persediaan bahan baku mereka sebelum terjadinya fluktuasi mata uang, sehingga ketika terjadi fluktuasi nilai tukar, perusahaan ini tidak perlu lagi membeli bahan baku yang besar lah, atau mungkin mereka tidak perlu membeli bahan baku terlalu banyak. Karena kenapa? Mereka sebelumnya sudah mempersiapkan barang baku ketika fluktuasi belum terjadi atau fluktuasi mata uang ini masih normal. Baik, beban yang ketiga itu adanya kendala impor atau kuota dari pemerintah. Nah, ini menjadi sebuah beban bagi perusahaan multinasional. Karena kenapa? Mungkin perusahaan multinasional ini membutuhkan bahan baku untuk produksi mereka, untuk operasional mereka. Sehingga dengan adanya kendala impor atau kuota dari pemerintah, ini menjadi kebijakan dari pemerintah setempat apabila mereka melarang adanya kegiatan ekspor impor. Nah, sehingga beban anak perusahaan ini tidak mendapatkan bahan baku dari luar. Beban yang terakhir atau yang keempat, jika fluktuasi nilai tukar mempengaruhi volume penjualan di masa depan, tingkat penjualan menjadi lebih tidak pasti, dan ini bisa memaksa anak perusahaan untuk menjaga saldo kas yang lebih besar untuk menutupi kebutuhan pasokan yang tidak terduga. Jadi kesimpulannya, pada beban keempat ini, nilai fluktuasi nilai tukar ini juga sangat mempengaruhi volume penjualan, di mana penjualan menjadi tidak akan pasti apabila terjadi fluktuasi mata uang, apalagi untuk perusahaan yang bergerak secara multinasional. Mungkin perusahaan ini ingin mengekspor produknya, akan tetapi pada saat itu nilai mata uangnya mengalami fluktuasi, di mana ketika mereka menjual atau mengekspor barang produksi mereka tidak mendapatkan keuntungan yang besar karena terjadinya fluktuasi mata uang. Nah, dengan terjadinya kurangnya margin profit mereka, sehingga ini dapat menjadi sebuah beban. Karena kenapa? Biaya mereka untuk cost mereka berkurang, sehingga mereka bisa mengelola atau memproduksi barang baru yang sebelumnya mungkin mereka dapat memproduksi 500 barang, namun ketika pendapatan mereka kurang, mereka juga kekurangan bahan baku. Nah, sehingga mereka mungkin hanya bisa memproduksi 400 barang saja.
Secara keseluruhan, manajemen modal kerja dalam konteks multinasional berkaitan dengan mengelola risiko fluktuasi nilai tukar. Jadi memang secara apa ya? Secara multinasional, perusahaan yang bergerak secara multinasional, mereka sangat harus memperhatikan fluktuasi nilai tukar demi menjaga arus kas mereka. Nah, dan lanjut pada poin kedua, yaitu pendapatan anak perusahaan. Yang dimana pendapatan anak perusahaan ini dalam pandangan anak perusahaan yang sama seperti tadi, fluktuasi nilai tukar, kebijakan kredit, itu merupakan faktor atau apa ya, hal penting yang harus diperhitungkan dalam manajemen kas modal kerja bagi anak perusahaan. Nah, dalam apa ya? Dalam dalam pendapatan anak perusahaan ini dia terdapat 3 poin juga, yang mana yang pertama lagi-lagi kita berhadapan dengan fluktuasi nilai tukar. Nah, kenapa sih fluktuasi nilai tukar ini mempengaruhi pendapatan anak perusahaan? Ya, sama seperti penjelasan yang sebelumnya, karena fluktuasi ini kan merupakan perbandingan mata uang ya. Ketika fluktuasi bergoyang, maka apa ya, pendapatan anak perusahaan juga akan bergoyang. Seperti kita lihat di sini bahwa sebuah perusahaan yang multinasional pastinya dia bergerak dalam perdagangan ekspor impor. Nah, di mana ekspor impor ini sangat dipengaruhi oleh fluktuasi, karena tentunya menggunakan dua mata uang yang berbeda. Selanjutnya di pendapatan anak perusahaan ini ada poin kedua, yaitu penjualan dalam negeri dengan penjualan ke luar negeri atau ekspornya. Nah, dapat kita lihat bahwa ketika perusahaan menjual produknya dalam negeri, fluktuasi nilai tukar tidak terlalu berdampak bagi penjualannya. Karena kenapa? Mereka menggunakan mata uang sendiri. Nah, kalau penjualan yang diekspor atau yang secara internasional, penjualan internasional, mereka pasti menggunakan mata uang yang berbeda, sehingga fluktuasi ini dalam perdagangan sangat mempengaruhi perusahaan yang bergerak secara multinasional. Dan yang poin ketiga itu ada kebijakan kredit. Nah, ini kebijakan kredit ini berkaitan dengan penjualan anak perusahaan yang diberikan secara kredit kepada konsumennya. Ada 2 poin di sini yang dapat kita tangkap, bahwa ketika perusahaan memberikan kredit kepada konsumen, tentunya itu akan meningkatkan meningkatkan penjualan secara dasar ya, meningkatkan penjualan. Karena kenapa? Pasti konsumen mengira bahwa saya tidak perlu membayar sepenuhnya secara langsung, namun saya bisa menyicilnya. Nah, poin kedua di sini, perusahaan yang melakukan penjualan secara kredit dapat berdampak buruk juga bagi perusahaannya. Karena kenapa? Apabila mereka memberikan kebebasan kredit yang terlalu meluas, sehingga mereka kehilangan bukan kehilangan sih, tapi memperlambat arus kas mereka, yang mana ini akan memperlambat produksi juga. Karena kenapa? Ketika perusahaan ingin memproduksi, ketika ingin memproduksi kan tentunya butuh bahan baku nih. Nah, untuk membeli bahan baku mereka tidak punya kas lagi. Karena kenapa? Kasnya itu tertinggal di kredit jadi, yang biasanya dikatakan sih kredit macet. Sehingga kebijakan kredit dari perusahaan ini harus diatur secara baik agar mereka tidak kehilangan bukan kehilangan profit, tapi mereka mendapatkan profit yang baik lah. Tidak ada kredit macet, pembayarannya lancar. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin yang yang ketiga, pembayaran dividen anak perusahaan. Nah, kenapa anak perusahaan harus membayar dividen? Pembayaran dividen dari anak perusahaan ke perusahaan induk merupakan aspek
penting dalam manajemen kerja. Uh, dan arus kas ini merupakan pembayaran dividen dari anak perusahaan ke perusahaan induk, merupakan aspek kayak halnya dia balas budi kepada induk perusahaan. Nah, anak perusahaan ini membayar dividen ke perusahaan induk sebagai bentuk pembagian, bisa dikatakan sebagai bentuk pembagian laba atau keuntungan untuk pemegang saham, karena mayoritas bisa dikatakan investor atau pemegang saham mayoritas itu dipegang oleh MNC atau maksudnya perusahaan induknya. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa semisal anak perusahaan ini mendapatkan keuntungan lebih ketika dia tidak bisa mengelola arus kasnya, atau atau boleh dikatakan dia kelebihan kas, maka dia wajib memberikan dividen kepada perusahaan induk ini. Nah, pembahasan terakhir dalam slide ini yaitu manajemen likuiditas anak perusahaan. Nah, manajemen likuiditas di anak perusahaan melibatkan pengelolaan uang secara tunai. Misalnya jika perusahaan kekurangan modal atau kekurangan kas, mereka mungkin perlu meminjam uang baik itu di bank maupun di perusahaan induk. Begitupun sebaliknya, jika punya uang lebih atau kas lebih, mereka harus memutuskan cara terbaik untuk menggunakan uang tersebut. Nah, salah satunya yang cara terbaik itu adalah investasi dalam mata uang asing. Karena kenapa? Ini dapat menguntungkan bagi perusahaan. Namun ini juga dapat berisiko besar karena tadi fluktuasi mata uang, di mana nilai mata uang ini tidak menetap, dia bisa berubah-ubah apakah dia melemah atau menguat. Nah, pada dasarnya likuiditas ini kan merupakan kewajiban kewajiban jangka pendek begitu. Bagaimana perusahaan ini dapat membayarkan kewajiban jangka pendeknya, yang termasuk itu apakah gaji karyawan, sewa kantor, begitu dan sebagainya. Baik, selanjutnya kita pindah ke slide berikutnya, yaitu pengelolaan kas terpusat. Nah, pengelolaan kas terpusat ini dalam perusahaan mengacu pada pengelolaan suatu arus kas secara sentral maupun terpusat. Nah, yang melibatkan pengumpulan dana, pengeluaran dana, dan pengelolaan dana untuk perusahaan menjalankan operasinya. Pendekatan ini memungkinkan efisiensi dalam manajemen keuangan dan memastikan penggunaan dana yang telah dicairkan itu digunakan secara optimal di seluruh perusahaan. Nah, di sini ada dua poin ya. Yang pertama itu ada manajemen yang terdesentralisasi tidak optimal karena akan memaksa MNC untuk mempertahankan investasi tunai yang lebih besar dari yang diperlukan. Seperti yang telah dikatakan tadi bahwa pengelolaan kas ini terpusat ini kan untuk mengoptimalkan penggunaan dana di perusahaannya. Nah, sedangkan di sini manajemen yang terdesentralisasi tidak optimal karena adanya atau memaksa MNC akan melakukan investasi secara yang secara besar. Dalam struktur manajemen yang terdesentralisasi, setiap perusahaan memiliki kebijakan kasnya sendiri yang dapat menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi lah. Hal ini bisa menjadi sifat struktur manajemen terdesentralisasi ini tidak efisien karena sebagian dari dana tersebut mungkin tidak digunakan secara optimal untuk kepentingan perusahaan. Dengan pengelolaan kas yang terpusat, multinasional corporate dapat mengoptimalkan penggunaan kas secara keseluruhan. Dia dapat menghindari kelebihan investasi yang tidak terlalu penting begitu. Nah, selanjutnya kita ke poin kedua,
mengakomodasi kekurangan kas dengan cara memanfaatkan kas dari anak perusahaan yang kelebihan dana kepada anak perusahaan yang membutuhkan dana. Nah, dalam situasi di mana satu anak perusahaan kelebihan dana, nah sedangkan di anak perusahaan yang lain malah mengalami kekurangan dana. Nah, pengelolaan kas terpusat ini memungkinkan anak perusahaan yang satu ini membantu anak perusahaan yang membutuhkan ini. Nah, sehingga dengan adanya pengelolaan kas terpusat ini menciptakan keseimbangan kas di seluruh perusahaan. Memastikan bahwa seluruh anak perusahaan ini dapat mendapatkan dana secara optimal dan mereka dapat menggunakan dana tersebut. Selanjutnya kita ke poin berikutnya, yaitu pada poin kedua ini dia memiliki, kan tadi dijelaskan bahwa satu anak perusahaan mengalami kelebihan dana. Nah, sedangkan anak perusahaan lain mengalami kekurangan dana. Nah, di sini dalam poin kedua dia perusahaan ini dapat dibantu dengan dua metode. Yang pertama, teknologi yang dibutuhkan untuk memfasilitasi transfer dana. Yang kedua itu pemantauan posisi kas. Nah, dalam poin pertama ini dimaksudkan bahwa kita dapat mentransfer uang bantuan tersebut menggunakan teknologi. Misal zaman sekarang sudah canggih kan. Nah, kita dapat mentransfer dana tersebut secara online gitu. Tidak perlu lagi secara uang tunai. Nah, yang poin kedua itu pemantauan posisi kas. Nah, sebelum kita membantu atau mentransfer atau memberikan dana kepada perusahaan yang membutuhkan, perlu adanya pemantauan posisi kas. Nah, apakah betul ini perusahaan membutuhkan kas untuk menjalankan operasinya? Apabila tidak terlalu penting, maksudnya pengoperasiannya mereka masih bisa ngepres ya, atau lebih meminimalisirkan biaya, sehingga mereka tidak perlu mendapat bantuan dari perusahaan yang lain. Nah, lanjut kita ke slide berikutnya. Nah, pada slide ini kita akan diarahkan ke teknik pengoptimalkan arus kas, di mana pada pembahasan ini kita akan membahas bagaimana sih cara perusahaan ini dalam mengoptimalkan arus kasnya. Dalam pembahasan ini kita akan membahas 4 poin. Yang pertama, mempercepat arus kas masuk dengan menggunakan lockbox dan pembayaran prioritas. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, pada dasarnya di dalam poin ini terdapat dua metode, yaitu yang pertama metode lockbox atau kotak aman yang ada di bank. Yang kedua, pembayaran pra-otorisasi. Nah, yang pertama, metode lockbox itu pada dasarnya lockbox kan itu sistem di perbankan ya. Nah, kalau di perusahaan itu merupakan sistem perusahaan penyediaan lockbox ini kan ditempatkan di bank. Jadi perusahaan ini mengarahkan konsumennya untuk mengirim pembayaran atau melakukan pembayaran tidak langsung lagi ke perusahaan melainkan ke bank, di mana lockbox ini dikelola oleh bank. Di sini bank merupakan perantara ya. Nah, cara kerjanya itu pelanggan mengirim pembayaran langsung ke bank ya, ke lockboxnya, bukan kepada perusahaan. Kemudian bank mengumpulkan semua dana tersebut lalu mencatatnya dalam pencatatan, dan dana tersebut langsung dimasukkan ke rekening perusahaan. Nah, keuntungan ketika menggunakan metode ini, yang perusahaan akan dapat mempercepat arus kasnya karena pembayaran langsung diterima. Nah, yang metode yang kedua itu pembayaran pra-otorisasi. Nah, dalam sistem pra-otorisasi ini di mana perusahaan mendapatkan izin atau melakukan perjanjian pelanggan untuk
mengakses kartu rekening si pelanggan ini. Secara bisa dikatakan perusahaan ini diberi hak untuk mengetahui atau mengakses rekening konsumennya. Nah, cara kerjanya, pelanggan memberikan perjanjian dengan perusahaan, dan setiap kali tagihan jatuh tempo atau tanggal pembayarannya sudah jatuh tempo, perusahaan dapat mengambil pembayaran secara langsung dari rekening tersebut. Keuntungan yang didapat dari metode praotorisasi ini, perusahaan dapat mengurangi penunggakan pembayaran dan meningkatkan arus kasnya mereka, karena mereka tidak lagi mendapatkan kredit macet. Nah, penerapan kedua metode ini dapat secara signifikan akan meningkatkan arus kas dan meningkatkan efisiensi mereka dalam mendapatkan hak mereka dan mengurangi waktu tunggu mereka untuk mendapatkan keuntungannya mereka. Nah, lanjut ke poin yang kedua, yaitu meminimalkan biaya konversi mata uang dengan cara netting menggunakan sistem jaringan interal atau sistem jaringan multilateral. Nah, yang pertama kita perlu ketahui apa sih itu netting. Nah, netting ini merupakan sebuah metode perusahaan dalam mengonsultasikan serangkaian transaksi mereka agar mereka dapat menciptakan suatu nilai tukar yang bersih, sehingga mereka dapat mengimbangi nilai tukar tersebut. Maksudnya begini, dalam konteks konversi mata uang, netting dapat digunakan untuk mengurangi biaya konversi, biaya tambahan untuk menyeimbangkan pembayaran dan penerimaan dalam mata uang asing. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membahas dua poin tersebut. Yang pertama ada bilateral netting. Dalam sistem jaringan bilateral mencoba meminimalkan biaya konversi mata uang dengan cara menyeimbangkan pasangan mata uang yang untuk lebih jelasnya saya akan memberikan contoh. Misalnya perusahaan A memiliki tunggakan atau pembayaran yang harus dilunasi ke perusahaan B menggunakan mata uang dolar. Misalkan perusahaan A memiliki transaksi pertama, pembayaran dan penerimaan. Nah, dalam pembayaran, perusahaan A harus membayar $10.000 kepada perusahaan B menggunakan mata uang euro. Perusahaan A juga ini memiliki penerimaan kas, menerima sebesar $1.000 dari perusahaan C dengan mata uang euro. Nah, dalam bilateral netting kan sudah dikatakan tadi dia menyeimbangkan nilai tukar. Nah, di mana tadi kan perusahaan H harus membayar sebesar $10.000 ke perusahaan B dengan mata uang euro. Nah, sedangkan perusahaan A sudah menerima €5.000 dari perusahaan C. Nah, di sini perusahaan A tinggal mengkonversi yang $10.000 tadi setengahnya ya. Dia harus mengkonversi $5.000 lagi untuk membayar tunggakannya sebesar $10.000 kepada perusahaan B. Nah, apa sih keuntungannya dengan menggunakan bilateral netting ini? Perusahaan dapat mengurangi kebutuhan untuk konversi mata uang secara terpisah. Dia lebih ke mengurangi biaya tambahan sih, karena kan kalau kita mengkonversi mata uang pasti ada nilai tambahannya, selisih nilainya. Nah, lanjut kita ke metode yang kedua, yaitu multilateral netting. Dalam sistem jaringan multilateral, perusahaan mengkonsultasikan atau membicarakan pembayaran dan penerimaan di beberapa mata uang yang bersamaan
menciptakan suatu netting. Nah, tadi kan netting itu menyimbangkan mata uang. Nah, keuntungannya dengan menggunakan multilateral ini memberikan dia lebih fleksibel lah, karena memungkinkan penyimbangan antara berbagai mata uang, hingga perusahaan ini dapat mengoptimalkan penggunaan dananya dan mengurangi biaya konversi. Nah, dapat kita simpulkan bahwa kedua jenis sistem netting ini dapat membantu perusahaan dalam mengelola risiko fluktuasi atau konversi tadi. Dengan ini dengan dua jenis metode ini mereka dapat lebih efisien dalam mengeluarkan biaya konversi mata uang. Nah, lanjut ke poin ketiga, yaitu mengelola dana yang diblokir dengan mengeluarkan biaya dalam negeri atau menggunakan transfer pricing. Nah, dalam mengelola dana yang diblokir, perusahaan dapat memilih antara mengelola dana tersebut melalui biaya dalam negeri seperti investasi, proyek, atau menggunakan strategi transfer pricing, di mana perusahaan mengoptimalkan pendapatan dan biaya antara biaya secara efisien. Kedua metode ini memberikan cara yang terencana dan dapat disesuaikan dengan kebijakan perusahaan, memungkinkan perusahaan mengelola dana yang sudah diblokir sesuai dengan kebutuhan bisnis dan tujuan finansial mereka. Dan poin yang terakhir, poin yang keempat, mengelola bantuan tunai antar anak perusahaan dengan menggunakan strategi terdepan atau tertinggal. Nah, dalam pengelolaan bantuan tunai anak perusahaan dapat mengadopsi strategi terdepan dengan memberikan dukungan finansial secara proaktif kepada anak perusahaan yang membutuhkan, atau menggunakan pengelolaan strategi tertinggal dengan menanggapi kebutuhan bantuan setelah anak perusahaan ini mengajukan permintaan bantuan. Pilihan antara strategi terdepan atau tertinggal memberikan fleksibilitas sesuai dengan dinamika bisnis dan keuangan perusahaan. Memungkinkan perusahaan untuk mengelola bantuan secara tunai atau lebih efektif dengan kondisi perusahaan saat ini. Di slide selanjutnya kita akan membahas komplikasi dalam mengoptimalkan arus kas. Jadi tadi kan kita sudah membahas cara mengoptimalkannya. Nah, sekarang kita akan membahas apa sih yang menjadi kendala ketika ingin mengoptimalkan arus kas. Nah, di sini ada 3 poin. Yang pertama, karakteristik yang berhubungan dengan perusahaan. Kedua, pembatasan pemerintah atau kebijakan. Yang ketiga, keterbatasan sistem perbankan. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, karakteristik yang berhubungan dengan perusahaan. Setiap perusahaan mereka memiliki karakteristiknya masing-masing, yang mana karakteristik perusahaan ini dapat mempengaruhi arus kas, seperti perusahaan yang musim bisnis, siklus produksinya bagaimana, dan model penjualannya bagaimana. Untuk mengoptimalkan arus kas, karakteristik perusahaan ini dapat menjadi penghambat karena kenapa? Contohnya perusahaan musiman. Taruhlah kita membahas tentang perusahaan yang memproduksi jas hujan. Nah, itu kan termasuk produknya termasuk musiman. Nah, memang ketika terjadi musim hujan, pasti produk mereka banyak dibeli atau banyak diminati karena ya memang lagi musim hujan. Nah, berbeda ketika sedang musim kemarau, bisa dikatakan produk mereka mengalami penurunan dalam penjualannya. Nah, terus yang kedua, poin yang kedua dalam menjadi penghambat arus kas, yaitu pembatasan pemerintah atau kebijakan. Nah, pembatasan atau kebijakan pemerintah ini termasuk peraturan perpajakan dan aturan perdagangan. Ini dapat menjadi kendala dalam mengoptimalkan arus kas.
Pembatasan ini dapat mempengaruhi cara perusahaan dalam mengelola kasnya, baik itu dari mereka dalam pembayaran pajaknya, mungkin transfer pricing juga mungkin dibatasi, dan transaksi keuangan internasional juga dibatasi. Contohnya pembatasan terhadap transfer pricing yang dapat membatasi fleksibilitas perusahaan dalam mengelola arus kas optimal. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa kebijakan pemerintah, mungkin juga pemerintah melarang untuk menerima barang impor, yang dimana mungkin barang impor ini menjadi bahan pokok dalam pembuatan produk mereka. Lanjut ke poin yang ketiga, yaitu keterbatasan dalam sistem perbankan. Nah, seperti dijelaskan tadi bahwa seperti keterlambatan transfer dalam biaya transaksi, biaya transaksi tinggi, itu dapat mempengaruhi efisiensi dalam pengelolaan arus kas perusahaan. Pemahaman yang baik tentang layanan perbankan dan mitigasi risiko adalah hal yang penting. Tadi kita sebelumnya telah dijelaskan bahwa untuk mengoptimalkan arus kas, kita dapat menggunakan lockbox. Nah, mungkin di poin yang ketiga ini, keterbatasan dalam perbankan, mungkin mereka tidak memberikan layanan seperti lockbox. Baik, kita beralih pada slide berikutnya. Baik, selanjutnya itu kita akan membahas menginvestasikan kelebihan uang tunai. Tadi dalam tujuan pembahasan ada juga pembahasan yang merujuk kita ke pengambilan keputusan untuk melakukan investasi. Nah, ini adalah merupakan langkah awal untuk membahas bahasan tersebut. Di sini saya akan bacakan poinnya. Perusahaan multinasional memiliki kesempatan untuk meningkatkan arus kas mereka dengan menginvestasikan uang tunai yang mereka miliki, dengan cara menggabungkan dan mengelola uang tunai dari berbagai anak perusahaan. Nah, tadi dijelaskan bahwa ada kewajiban dari anak perusahaan untuk membayar dividen kepada perusahaan induk. Nah, dengan uang yang telah diberikan kepada perusahaan induk. Nah, perusahaan induk ini mengelola uang dari anak perusahaan agar uang ini tidak menganggur. Dalam artian kita dapat menambah pendapatan dari penggabungan uang anak perusahaan yang kemudian diinvestasikan guna untuk menambah penghasilan. Nah, next kita ke slide selanjutnya. Baik, di slide berikutnya kita akan membahas manfaat berinvestasi dalam mata uang asing. Nah, tapi sebelumnya kita akan menjelaskan caranya berinvestasi, caranya menganalisis dalam melakukan investasi dengan mata uang asing. Nah, di sini jika tingkat suku bunga mata uang asing lebih tinggi daripada dalam negeri, multinational corporate atau perusahaan dapat memilih investasi dalam negeri mata uang asing. Maksudnya di sini bahwa ketika mata uang asing menguat daripada mata uang kita, itu adalah keputusan yang tepat untuk melakukan investasi mata uang asing. Nah, tapi sebaliknya, apabila mata uang kita menguat dibanding mata uang asing yang ingin kita investasikan, sebaiknya kita tidak melakukan investasi. Karena kenapa? Itu malahan akan mengurangi nilai mata uang kita. Nah, dalam pembahasan ini, dalam menentukan apakah kita untung dalam investasi mata uang asing atau rugi, kita dapat menghitungnya dengan rumus R sama dengan, dalam buka kurung, 1 ditambah 1 tutup kurung, buka kurung lagi, 1 ditambah EF dikurang 1, di mana keterangannya sudah dijelaskan di sini bahwa R sama dengan hasil efektif atau seberapa efektif kita menginvestasikan uang
Eh, I merupakan tingkat mata uang asing dan E merupakan tingkat apresiasi atau depresiasi mata uang tersebut. Untuk lebih jelasnya kita akan melaju ke slide berikutnya untuk melihat contoh soalnya. Nah, pada slide berikut ini perusahaan multinasional yang berbasis di US memiliki kelebihan dana dalam dolar Amerika Serikat ya, yang ingin diinvestasikan selama 1 tahun. Mereka dapat berinvestasi dalam deposito 1 tahun dalam dolar dengan tingkat bunga 4% atau sama dengan I sama dengan 4%. Namun tertarik pada deposito dalam mata uang dolar Australia yang menawarkan tingkat bunga sebesar 7%. Jadi si Australianya bunganya lebih tinggi sebesar 7%. Nah, perusahaan multinasional memperkirakan bahwa dia menganalisis bahwa dolar Australia akan menguat sebesar 4% selama periode deposito 1 tahun. Berdasarkan perkiraan ini, hasil efektif deposito mata uang dolar Amerika Australia adalah. Nah, di sini kita akan menghitung rumus yang tadi. Dalam rumus ini kita akan menentukan seberapa besar sih keuntungan apabila melakukan investasi di dolar Australia. Nah, untuk itu kita tinggal masukkan angka-angkanya, yaitu R sama dengan 1 ditambah 0,07. Nah, tadi kan di soal ada 4% dengan 7%. Nah, tentunya kita memilih yang 7%. Karena apa? Karena itu yang tinggi bunganya. Oke, kita lanjut ke perhitungan. Selanjutnya kita lanjutkan 1 ditambah 0,04. Nah, 0,04 ini dari mana? Dia berasal dari di sini. Perusahaan multinasional memperkirakan bahwa dolar Australia akan menguat sebesar 4%. Nah, 4% ini dinamakan dengan diferensiasi yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Selanjutnya kita tinggal masukkan angka lagi kurang 1. Nah, setelah itu kita turunkan ke bawah, 1 ditambah 0,7 dikali 1 ditambah 0,04 dikurang 1 itu hasilnya 0,1128 atau 11%, atau 11,28%. Jadi keuntungan yang akan didapatkan oleh perusahaan MNC ini sebesar 11%, 11,28%. Nah, lanjut ke slide selanjutnya. Oke. Di sini kita akan membahas resiko berinvestasi dalam mata uang. Nah, tentunya ketika kita ingin melakukan sesuatu, apalagi yang namanya investasi, ada yang dinamakan untung dan resiko. Oke, kita baca dulu dalam penjelasannya. Meskipun MNC dapat memperoleh hasil efektif yang lebih tinggi dari investasi pada deposito dalam mata uang yang menawarkan tingkat suku bunga lebih tinggi, investasi semacam itu memiliki risiko nilai tukar. Risiko ini timbul karena fluktuasi nilai mata uang yang mendominasi deposito selama periode investasi. Ya, jadi memang ketika kita ingin berinvestasi dan melakukan deposito, resikonya investasi lebih tinggi daripada deposito. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa deposito tidak memiliki risiko. Setiap hal itu memiliki risiko. Nah, pada pembahasan ini kita akan berfokus kepada investasi mata uang asing. Kenapa sih sangat berbahaya, sangat berisiko berinvestasi di mata uang asing? Tentunya investasi atau mata uang di sini sangat dipengaruhi oleh fluktuasi yang mana fluktuasi ini tidak menentu, kadang menguat, kadang melemah. Mata uangnya kadang menguat, kadang melemah. Nah, hal ini disebabkan oleh karena mungkin adanya politik, ekonomi, sehingga fluktuasi nilai mata uang ini tidak maksudnya tidak bisa dipastikan secara pasti karena memang pergerakan mata uang itu sangat
banyak mempengaruhi. Perkenalkan, nama saya Litwina Afnandalasari dengan awalan NIM 23 dan akhiran 0424. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Di sini saya akan membahas tentang melindungi nilai investasi perusahaan dalam mata uang asing, di mana perusahaan multinasional yang ingin menginvestasikan dananya pada deposito dengan suku bunga asing yang tinggi, maka ia dapat mempertimbangkannya untuk melakukan lindung nilai atas investasinya dalam upaya menghindari paparan terhadap risiko nilai tukar, di mana saat mereka melakukan investasi pada deposito asing, maka mereka dapat menjualnya dengan kontrak berjangka yang memungkinkan mereka menjual mata uang asing pada akhir jangka waktu setoran, sehingga hasil efektif MNC akan dipengaruhi oleh perbedaan persentase antara kurs spot dan kurs forward, di mana kurs spot ini memperoleh mata uang asing pada memulai investasinya, dan kurs forward di mana dinegosiasikan pada saat MNC memulai investasi. Nah, kemudian ada tersebut itu titik impas dari investasi dalam mata uang asing. Mengenai forward rate ketika MNC mencoba untuk berinvestasi pada deposito asing tanpa melakukan lindung nilai dan suku bunga berlaku, maka suku bunga forward merupakan perkiraan yang akurat di masa depan, di mana tingkat suku bunga forward dapat dilihat sebagai break-even point atau titik impas, karena jika ini berfungsi akurat, maka hasil efektif dari simpanan asing akan sama dengan hasil investasi dalam negeri. Selanjutnya ada menggunakan distribusi probabilitas untuk meningkatkan keputusan investasi, di mana MNC yang mempertimbangkan untuk berinvestasi pada simpanan asing dapat mengambil manfaat dari perkembangan proyek, sehingga nilai mata uang memungkinkan MNC untuk mempertimbangkan dampak dari kemungkinan alternatif yang berasal dari pergerakan nilai tukar selama periode deposito. Selanjutnya ada berinvestasi dalam portofolio mata uang, di mana ketika MNC tidak yakin bagaimana nilai tukar akan berubah seiring berjalannya waktu, perusahaan multinasional ini mungkin lebih memilih untuk mendiversifikasikan kasnya kepada kesimpanan dalam mata uang yang berbeda-beda, sehingga membatasi persen kelebihan kas yang diinvestasikan dalam mata uang asing yang akan mengurangi exposure MNC terhadap risiko nilai tukar. Cara mengetahui manfaat berinvestasi dalam mata uang dibandingkan berinvestasi dalam satu mata uang asing, dan dibandingkan hasilnya antara kemungkinan strategi investasi tersebut. Kemudian contohnya itu dalam perhitungan probabilitas, itu gabungan di mana pergerakan kedua uang bersifat independen. Jika pergerakan kedua mata uang tersebut benar-benar berkolerasi tinggi, maka berinvestasi dalam portofolio mata uang tidak akan memberikan manfaat seperti yang ditunjukkan, karena terdapat kemungkinan besar terhadap kedua mata uang tersebut akan mengalami tingkat depresiasi yang tinggi secara bersamaan. Jika kedua mata uang tersebut tidak memiliki kolerasi yang tinggi, maka keduanya tidak diharapkan akan saling berinteraksi secara bersamaan atau terdepresiasi sedemikian mungkin. Baik, itu saja materi yang saya bawakan pada hari ini. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.